Sejarah Cakrabirawa bermula sejak peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno terjadi beberapa kali. Lantas, apa hubungan Cakrabirawa dengan PKI? Pasukan Cakrabirawa dibentuk pada tanggal 6 Juni tahun 1962 bertepatan dengan peringatan hari lahir Presiden Soekarno. Resimen Cakrabirawa adalah pasukan pengamanan presiden yang kemudian disebut-sebut terlibat dengan gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965 dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Apa hubungan pasukan Cakrabirawa dengan peristiwa G30S dan PKI? Resimen Cakrabirawa terdiri dari gabungan pasukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Penamaan pasukan ini diambil dari kata cakra, nama senjata milik salah satu tokoh berpengaruh dalam pewayangan yakni Krishna, serta birawa yang artinya hebat atau dahsyat. Setelah G30S pada tahun 1965, tepatnya sejak tanggal 28 Maret tahun 1966, peran Cakrabirawa sebagai pasukan pengamanan presiden beserta keluarganya dihapuskan. Selanjutnya, pada masa pemerintah Presiden RI kedua yakni Soeharto, dibentuk pasukan pengamanan presiden atau Paspampres yang memiliki tugas seperti resimen Cakrabirawa. Sejarah Cakrabirawa bermula sejak Presiden Soekarno mengalami beberapa peristiwa percobaan pembunuhan. Sejumlah aksi percobaan pembunuhan tersebut masing-masing terjadi pada tahun 1946, 1957, 1960, serta dua kali pada tahun 1962. Ketika itu, sebenarnya sudah ada satuan yang bertugas mengawal presiden, yakni Detasemen Kawal Pribadi atau DKP, dan Detasemen Pengawal Khusus atau DPC. Namun, keberadaan dua satuan ini dirasa belum cukup untuk menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno beserta keluarganya. Atas usul Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Menko Hankam sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Kasab kala itu, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, serta respon baik dari Presiden Soekarno, maka dibentuklah Resimen Cakrabirawa. Dikutip dari tragedi seorang loyalis yaitu tahun 2007 karya Julius Paul, dijelaskan bahwa Resimen Cakrabirawa diperkuat dengan 3.000 orang prajurit matang dan paham strategi gerilya. Pembentukan Resimen Cakrabirawa diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/PLT/1962 tanggal 6 Juni tahun 1962. Pasukan pengamanan presiden terdiri dari semua unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Ada sebagian anggota atau pemimpin pasukan Cakrabirawa yang ditengarai terlibat dengan peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965 atau Gerakan 1 Oktober atau Gestok yang terjadi pada tahun 1965 yang menyeret pengaruh PKI. Beberapa orang diantaranya adalah Letkol Inf. Untung Samsuri yang menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letudul Arif yang menjabat sebagai Komandan Resimen Cakrabirawa, Pelda Jahuruk, Sersan Mayor Bungkus, serta Raswat, Sersan Mayor Surono Hadiwiono, Sersan Mayor Satar, Sersan 2 Giadi, Kopral 2 Hargiono, dan Sersan 1 Ishak Bahar. Menjelang malam 30 September tahun 1965, Letkol Untung selaku Komandan G30S dibantu Letudul Arif mengumpulkan sejumlah prajurit dari Resimen Cakrabirawa, yakni sekitar 60 orang. Artinya, dalam total 3.000 orang anggota pasukan Cakrabirawa, hanya ada 2% saja yang terlibat dalam G30S. Bahkan, sebagian dari mereka tidak paham misi sebenarnya yang akan dijalankan.
Mereka hanya tahu bahwa ada perintah menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Saya dapat perintah dari komandan batalion untuk memberikan briefing. Misi kita adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, kata Dul Arif dalam ingatan Mayor Bungkus, yang kemudian menyampaikannya kepada Ben Anderson dalam sebuah wawancara yang dimuat dalam Jurnal Indonesia pada bulan Oktober tahun 2004. Bungkus menerangkan bahwa penangkapan itu adalah perintah dari komandannya, yaitu Dul Arif, dari atasan tertinggi Kolonel Untung. Artinya, tidak ada hubungan Cakrabirawa dengan PKI terkait penangkapan itu menurutnya. Tengah malam, tanggal 30 September tahun 1965 atau dini hari 1 Oktober tahun 1965, puluhan pasukan Cakrabirawa bergerak menjemput paksa beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dengan dalih mereka mendapatkan panggilan untuk menghadap Presiden Soekarno. Beberapa jenderal Angkatan Darat termasuk Ahmad Yani, MT Haryono, R. Suprapto, D.I. Panjaitan, Suwondo Parman, dan Sutoyo Siswomiharjo menjadi korban dan gugur akibat peristiwa G30S tahun 1965. Begitu pula dengan Pierre Tendean, K.S. Tubun, serta Ade Irma Suryani. Jenazah para jenderal serta Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Aha Nasution yang menjadi korban penculikan dalam peristiwa G30S di ibu kota ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Para pahlawan revolusi ini kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Bertepatan dengan peringatan hari lahir TNI. Lantas, mengapa Cakrabirawa menghabisi jenderal? Mayor Bungkus menjelaskan, perintah yang disampaikan Komandan Kompi Dul Arif adalah menangkap Dewan Jenderal hidup atau mati. Jika itu adalah pilihan, mungkin kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Tapi jika ada konfrontasi, kami harus menghancurkan mereka dan tidak ada pertanyaan selanjutnya. Jelasnya masih dikutip dari hasil wawancaranya bersama Ben Anderson. Akan tetapi, seingat Bungkus, dari 7 jenderal yang disergap oleh Cakrabirawa, hanya 2 yang gugur, yakni Jenderal Ahmad Yani dan D.I. Panjaitan. Sisanya masih hidup, termasuk MT Harjono, juga Brigjen Sutoyo, dan Letjen Suwondo Parman. Saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi setelah malam penangkapan itu. Saya tidak tahu apa perintahnya. Kadang di militer mereka banyak berubah. Namun sekitar pukul 9 pagi ketika saya menuju dusun, mereka tertembak, ungkap Bungkus. Ia sendiri mengatakan tidak tahu siapa yang melakukan penembakan itu, tetapi yang jelas berseragam militer.